Berikut adalah video penjelasan dari kelompok kami mengenai masalah air minum dan sanitasi. Yang pertama, pengertian air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pengertian standar kualitas air minum adalah batas operasional dari kriteria kualitas air dengan memasukkan pertimbangan non-teknis, misalnya kondisi sosial ekonomi, target atau tingkat kualitas produksi, tingkat kesehatan yang ada, dan teknologi yang tersedia. Sedangkan kriteria kualitas air merupakan putusan ilmiah yang mengekspresikan hubungan dosis dan respon efek yang diperkirakan terjadi kapan dan di mana saja. Unsur-unsur pengotor mencapai atau melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam waktu tertentu. Air minum merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia. Menjaga kualitas air dan sumber air bersih itu sendiri merupakan kewajiban setiap orang. 90% dari kasus diare di negara berkembang terjadi akibat kualitas air minum yang buruk. Selanjutnya, sumber air minum bersih. Ada beberapa sumber air minum yang dapat kita ketahui. Yang pertama, sumber air dari tanah, contohnya air sumur. Yang kedua, sumber air dari langit, contohnya air hujan dan salju. Yang ketiga, sumber air permukaan bumi, contohnya bengawan, aliran sungai, dan gletser. Yang keempat, sumber air biologis yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, sumber air daur ulang dari air laut, jaringan pemasok air bersih. Dan yang keenam, sumber-sumber air bersih layak minum tersebut tidak serta-merta bersih dan layak langsung dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya, faktor-faktor air bersih. Faktor-faktor yang dapat menjadikan sumber air minum tersebut tidak layak digunakan, misalnya dekatnya sumber air minum itu dengan kegiatan industri. Hal ini dikarenakan limbah atau pembuangan akhir industri dialirkan atau melewati dari sumber air tersebut. Juga, kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat pula membuat sumber air minum itu tercemar. Juga bisa karena faktor bencana alam seperti tsunami, misalnya yang menimpa Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Saat itu air laut mencemari sumber-sumber air tawar sehingga tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Dan kita masuk pada syarat-syarat air bersih. Yang pertama, syarat fisik, yaitu air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Yang kedua, syarat kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH air antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang ketiga, syarat bakteriologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman, penyakit seperti disentri, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Sistem pengelolaan air ini dikenal dengan istilah water treatment. Ada beberapa tahap pengelolaan air yang harus dilakukan sehingga air tersebut bisa dikatakan layak untuk dipakai. Namun tidak semua tahap ini diterapkan oleh masing-masing pengelola air, tergantung dari kualitas sumber airnya. 3 unit proses pengolahan air secara umum, yaitu yang pertama, unit penampungan awal atau intake. Unit ini dikenal dengan istilah unit sadap air. Unit ini berfungsi sebagai tempat penampungan air dari sumber airnya. Yang kedua, unit pengolahan atau water treatment. Pada unit ini, air dari unit penampungan awal diproses melalui beberapa tahap, yaitu tahap koagulasi, tahap flokulasi, tahap pengendapan, dan tahap penyaringan. Nah, proses tambahan untuk meningkatkan kualitas air, yaitu yang pertama memenuhi syarat air minum, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan langsung dapat diminum tanpa diperlakukan khusus seperti dimasak. Yang kedua, memenuhi syarat air bersih, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak langsung dapat diminum. Yang ketiga,
tidak memenuhi syarat, yaitu berwarna, berbau, berasa, atau gabungan ketiganya. Kategori tersebut tentu untuk melihat kualitas fisik air, sementara untuk kualitas kimia dan biologi tentunya diperlukan pengujian di laboratorium khusus yang menangani kualitas air bersih. Syarat-syarat air minum yang bersih, yaitu syarat air minum yang bersih dapat dilihat dari kualitas, yaitu pertama bau. Pemeriksaan bau air dilakukan dengan menggunakan indera penciuman, yaitu dengan cara mencium bau air. Yang kedua, rasa. Pemeriksaan rasa air dilakukan dengan menggunakan indera perasa, yaitu dengan cara mencicipi rasa air. Yang ketiga, warna. Pemeriksaan warna air dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan, yaitu dengan memasukkan air ke dalam botol lalu diamati warnanya. Yang keempat, total zat pada terlarut. Besarnya angka total zat terlarut menjadi salah satu pertimbangan yang menentukan layak atau tidaknya air diperbolehkan untuk air minum. Yang kelima, kekeruhan. Pemeriksaan kekeruhan air dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan, yaitu dengan menyaring air dengan kertas saring lalu diamati warnanya, dan melalui pemeriksaan laboratorium dengan metode turbidimeter. Dan kita masuk dalam cara pengolahan air minum. Proses pengolahan air minum. 1. Pengujian awal masing-masing sampel terlebih dahulu. 2. Optimasi variasi waktu dan volume umpan masuk. Selanjutnya, dampak sanitasi bagi air minum. Sanitasi dasar merupakan sarana yang diperlukan pada lingkungan sebagai upaya untuk menunjang kesehatan manusia. Sanitasi dasar yang sangat mempengaruhi kejadian diare seperti air bersih dan lingkungan yang sehat serta penerapan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya praktik kebersihan dan sanitasi. Akibat yang akan terjadi jika mengonsumsi air minum yang tidak bersih. Penyakit akibat mengonsumsi air minum yang tidak bersih. Air dikatakan tidak bersih bila mengandung kuman-kuman, cacing, atau bahkan bahan kimia beracun. Kuman-kuman atau jasad hidup yang sangat kecil, terlalu kecil untuk bisa dilihat, yang menyebabkan banyak jenis penyakit, dan cacing-cacing seperti cacing pita, cacing tambang, cacing gelam, penyebab sejumlah penyakit berat. Selanjutnya kita masuk pada upaya pengendalian atau pencegahan. Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menjadikan perbaikan sanitasi dan air bersih menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai. Selanjutnya, cara pengendalian masalah sanitasi air minum yang buruk. Yang pertama, menjaga kelestarian air di alam dari ancaman limbah industri. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai dan saluran air. Yang ketiga, pembuatan sirkulasi pembuangan air limbah rumah tangga dengan benar. Dan yang keempat, melakukan penghijauan dengan menanam pohon untuk kelestarian air di alam. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami memohon maaf.